Nama saya Benedictus Dapa, NIM 22120053 dari kelas C, dan di video ini saya akan menjelaskan tugas pemrosesan data terdistribusi point-to-point communication. Di sini saya menggunakan code block dan juga MPI CH2. Kemudian di sini saya sudah mempunyai 4 program dan saya akan menjelaskannya secara lengkap. Kita mulai dari program yang pertama. Di sini program ini menggunakan MPI atau Message Passing Interface untuk mengirim dan menerima data antara dua proses. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, ini yaitu include Studio H dan include MPI.h. Itu merupakan library atau pustaka standar di mana Studio H itu digunakan untuk menghasilkan input atau output, dan MPI.h itu digunakan untuk fungsi-fungsi MPI yang akan kita gunakan untuk komunikasi antara proses. Berikutnya kita masuk ke int main, integer argumen C dan juga char argumen V. Nah, di sini untuk integer argumen C dan argumen V ini atau fungsi mainnya itu berfungsi untuk menerima parameter command line, di mana argumen C adalah jumlah argumen dan argumen V adalah array dari argumen. Kemudian ada variabel myRank, yaitu digunakan untuk menyimpan nomor urut proses atau rank. Kemudian ada variabel status, yaitu MPI status ini itu digunakan untuk menyimpan status komunikasi MPI. Kemudian ada sini A100 ini adalah array yang akan dikirim atau diterima. Kemudian berikutnya itu ada MPI init. Ini di sini ada sedikit komentarnya, itu inisialisasi MPI. Dimana untuk memulai MPI sendiri, semua program MPI itu harus dipanggil ya MPI initnya sebelum melakukan komunikasi. Nah, berikutnya ada MPI comRank. Ini digunakan untuk mendapatkan nomor urut rank atau nomor urut proses di dalam grup MPI comWord ini, yang dimana semua proses terlibat. Kemudian rank juga disimpan dalam myRank. Rank ini untuk di setiap proses dimulai dari 0. Selanjutnya kita masuk ke fungsinya, yaitu fungsi if. Di sini if myRank sama dengan 0, dimana ini artinya adalah jika proses memiliki rank 0, ia akan bertindak sebagai pengirim, dimana akan muncul MPI send array-nya tadi, kemudian MPI double dengan rank 1 dan nilai 17 ini adalah tag yang digunakan untuk menandai pesan. Nah, kemudian else if. Nah, itu penjelasannya, jika rank 1 maka dia akan menerima pesan dari yang rank 0-nya tadi. Nah, kemudian ada MPR reach V-nya itu dia berfungsi untuk menerima array A dari proses dengan rank 0. Parameter harus sesuai dengan yang digunakan oleh MPI send, yaitu ukuran, tipe data, sumber, dan teks. Status komunikasi disimpan dalam variabel status. Setelah itu ada MPI finalize dan juga return 0. Untuk MPI finalize itu mengakhiri lingkungan MPI dan memastikan semua proses telah selesai berkomunikasi. Setiap program MPI harus diakhiri dengan MPI finalize. Kemudian return 0 ini berfungsi untuk mengakhiri fungsi main dengan nilai 0, dan itu menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Kemudian ini adalah outputnya. Nah, seperti ini. Namun di laptop saya ini hanya berjalan satu proses, sehingga terjadi fatal error ya. Seperti ini, dia invalid rank-nya karena proses yang berjalan bukan dua tetapi hanya satu. Di sini ada penjelasannya. Invalid rank has value 1 but must be non-negative and less than 1, atau proses yang berjalannya itu kurang dari
ranknya itu satu ya, kan harus dua proses yang berjalan, tapi di sini hanya berjalan satu saja. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua. Untuk program yang ini nanti outputnya itu akan muncul tulisan hello world, kemudian mengambil data dari rank dan juga berapa proses yang terjadi. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari paling atas. Sama seperti di program yang pertama, kita menggunakan library dari studio.h dan juga mpi.h. Kemudian untuk parameternya tetap sama, int main, integer argumen c dan argumen v. Setelah itu di sini ada variabel size, myRank dan juga i. Dimana untuk variabel size itu digunakan untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian variabel myRank itu menyimpan nomor urut rank, dan juga variabel i digunakan sebagai variabel untuk iterasi loop atau proses pengulangan. Kemudian selanjutnya ada MPI init, itu untuk inisialisasi MPI atau untuk memulai proses dari MPI-nya. Kemudian ada MPI count size, yang ini MPI convert dan juga variable size. Di sini itu digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses yang berjalan dalam grup MPI convert ini atau komunikasi global yang mencakup semua proses, dan hasilnya akan disimpan ke variabel size ini. Nah, berikutnya ada MPI comRank. Itu fungsinya mungkin mirip dengan yang size tadi ya. Itu dia mendapatkan nomor urut rank pada proses yang sedang berjalan, kemudian hasilnya itu akan disimpan ke dalam variabel myRank ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi for-nya atau looping-nya, perulangan. Di sini untuk for i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari variabel size dan i bertambah, dimana ini adalah perulangan yang akan dilakukan sebanyak jumlah dari i atau jumlah dari prosesnya. Ini memastikan bahwa semua proses akan mencetak pesan secara berurutan berdasarkan rank yang ada. Kemudian ada MPI barrier, MPI convert ini merupakan fungsi sinkronisasi yang memaksa semua proses untuk berhenti dan menunggu sampai setiap proses mencapai titik ini. Ini digunakan agar proses mencetak pesan secara teratur satu persatu. Kemudian ada fungsi if juga, yaitu di sini if i sama dengan myRank, dimana ini merupakan proses yang berguna untuk proses yang memiliki rank yang sesuai dengan nilai i yang akan mencetak pesan. Jika tidak sesuai, maka dia tidak akan mencetak pesan ya. Kemudian ada fungsi printf. Ini printf hello world ini merupakan fungsi untuk mencetak pesan yang menunjukkan rank dari proses saat ini dan juga jumlah total proses yang sedang berjalan, yaitu disimpan di size dan juga di myRank tadi. Kemudian ada vflash std duot ini berfungsi untuk memastikan output langsung ditampilkan tanpa menunggu buffering atau atau loading, terutama penting dalam lingkungan paralel atau di komputasi paralel itu. Yang terakhir ada MPI finalize ini dan juga return null. MPI finalize ini seperti program yang pertama ya, itu untuk mengakhiri lingkungan MPI. Semua program MPI harus dipanggil dengan fungsi ini setelah semua proses selesai berkomunikasi, dan juga return null ini untuk mengembalikan fungsi main ke nilai 0 dan memastikan bahwa program sudah berjalan dengan sukses. Kemudian kita akan cek outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Hello world, I've rank 0 out of one process. Karena laptop saya seperti tadi hanya bisa menjalankan satu proses, sehingga hanya akan muncul satu output saja. Jika bisa menjalankan lebih dari satu proses, maka tulisan ini akan menurun ke bawah dan nilai ranknya dan juga prosesnya akan berubah. Selanjutnya kita masuk ke contoh script yang ketiga.
Untuk script ini outputnya mungkin sama dengan script yang kedua, tetapi untuk penulisan scriptnya atau strukturnya itu sedikit berbeda ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu library-nya itu sama, StudioH dan juga MPI. Kemudian untuk parameternya dan variabelnya itu masih sama ya, size, myRank, dan ada satu variabel lagi yaitu flag. Dimana untuk variabel flag ini itu digunakan untuk menerima pesan dari proses sebelumnya. Jika proses berjalan lebih dari satu kan, itu akan maka fungsi flag ini akan menerima pesan dari proses sebelumnya. Kemudian ada status, itu untuk menampilkan status dari pesan itu diterima atau tidak. Kemudian MPI ini itu untuk inisialisasi MPI-nya, dan kemudian untuk menyimpan data itu di size, yaitu jumlah proses yang sedang berjalan. Kemudian rank itu mengambil rank atau mengambil jumlah berapa proses yang ada atau nilai dari prosesnya itu. Kemudian kita masuk ke fungsi if. Di sini if myRank lebih besar 0, jika myRank lebih besar dari 0 berarti ini bukan proses pertama. Jadi ini proses akan menerima dari proses sebelumnya, menerima pesan dari proses sebelumnya. Kemudian ada MPI range, ini digunakan untuk menerima pesan atau argumen-argumen. Kemudian ada variabel flag tadi atau lokasi yang menyimpan data yang diterima. Kemudian ada satu, itu jumlah elemen yang diterima. Dalam hal ini itu integer ya. Kemudian MPI init itu tipe data yang diterima. Kemudian myRank, ini rank proses dari pengirim. Kemudian ada 100 itu tag pesan atau identifikasi dalam komunikasinya. Kemudian MPI convert ini komunikasi global untuk semua proses, dan kemudian status itu struktur untuk menyimpan informasi status komunikasi. Setelah itu ada printf hello world, itu digunakan untuk mencetak, di mana setiap proses mencetak pesan yang menunjukkan ini nomor rank atau nomor urutannya dan jumlah total proses yang sedang berjalan. Oke, kemudian masuk lagi ke fungsi if selanjutnya, di mana jika ranknya kurang dari 1, maka proses akan berakhir. Oh, maaf, proses ini bukan yang terakhir sehingga akan mengirim pesan ke proses berikutnya, di mana itu akan bertambah. Kemudian ini sama ya, MPI int myRank itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu pesan-pesannya. Kemudian ada MPI finalize, itu digunakan untuk mengakhiri program MPI dan juga return 0 untuk mengembalikan fungsi main ke nilai 0 dan menyatakan bahwa program sudah berjalan dengan baik. Dan ini adalah outputnya, hanya berjalan satu proses. Selanjutnya kita masuk ke contoh program yang terakhir atau yang keempat. Nah, di sini untuk library-nya sendiri hampir sama, tetapi kita ada penambahan satu library yaitu string.h, di mana library string.h ini berfungsi untuk memanipulasi nilai string seperti starlen atau printf. Kemudian masuk ke parameternya masih sama, tetap argumen C dan argumen V. Kemudian variabelnya ada variabel size untuk menyimpan jumlah total proses yang berjalan. Kemudian rank itu untuk menyimpan nilai rank dari proses yang berjalan saat ini. Kemudian ada dengan tipe karakter ini yaitu message, dengan nilai datanya 100, itu buffer yang menyimpan pesan yang dikirim atau diterima oleh proses. Kemudian ada variabel status, itu untuk menyimpan informasi status komunikasi MPI. Kemudian kita ke baris selanjutnya, yaitu MPI init atau inisialisasi MPI.
Kemudian MPI ComSize ini untuk mengambil ukuran dari komunikasi ya, untuk menyimpan data dari komunikasi ke dalam size. Kemudian MPI ComRank itu menyimpan nilai rank yang sedang berjalan. Kemudian ada sprintf. Nah, ini fungsi yang kita ambil dari string.h tadi. Itu untuk menampilkan pesan. Di mana fungsi sprintf ini digunakan untuk membuat string yang berisi pesan dengan format hello world. Kemudian ditampilkan rank dari proses yang berjalan, dan juga total dari atau size dari prosesnya. Kemudian masuk ke fungsi if. Di sini akan mengirim pesan ke proses dengan nilai rank 0 jika proses yang berjalan bukan bernilai ranknya 0 ya. Dimana jika rank lebih besar dari 0, proses ini akan mengirim pesan yang disimpan di message ke proses dengan rank 0. Kemudian ada MPI send, yaitu digunakan untuk mengirim pesan argumen. Kemudian ada message, itu buffer yang menyimpan data yang akan dikirim atau pesan. Kemudian ada starlen message, itu jumlah karakter yang dikirim termasuk terminator string. Kemudian ada MPI char, itu untuk tipe data yang dikirimkan, yaitu berupa karakter. Kemudian 0 itu merupakan rank dari proses yang berjalan sebagai penerima. Kemudian 100 itu tag-nya atau pesan identifikasi unik untuk komunikasi. Dan kemudian MPI ComWord, komunikasi global untuk semua proses. Kemudian ada else, kemudian jika proses dengan rank 0, dia akan mencetak pesannya sendiri yang sudah disimpan di message. Jadi karena di atas itu jika ranknya lebih besar 0, maka dia akan mengirimkan pesan. Nah, jika ranknya itu 0, dia akan langsung menampilkan pesannya sendiri, tidak perlu mengirimkan lagi. Kemudian masuk ke for, ke fungsi for ini, dimana proses dengan rank 0 menerima pesan dari proses lain. Kemudian proses dengan rank 0 akan menunggu dan menerima pesan dari setiap proses lain dengan rank dari 1 hingga size min 1. Dimana di sini ada MPI rest-nya digunakan untuk menerima pesan. Kemudian ada message, hampir sama dengan di atas tadi ya, hampir sama dengan yang ini. Kemudian setelah menerima pesan, proses dengan rank 0 ini akan mencetak informasi tentang siapa pengirimnya, yaitu menggunakan status MPI source ini dan mencetak pesan yang diterima. Kemudian ada MPI finalize untuk mengakhiri lingkungan MPI-nya, dan juga return 0, yaitu untuk mengembalikan fungsi main ke 0 dan menyatakan bahwa program berjalan dengan baik ya. Kemudian kita running ya, seperti ini outputnya. Sekian dan terima kasih.